Selamat pagi. Wah, nggak ada suaranya, coba. Selamat pagi, Kakak. Ayo. Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Pagi semuanya. Gimana kabarnya nih? Baik. Baik. Biarpun di luar gerimis ya, tapi kita tetap semangat ya adik-adik. Gerimis ya? Nggak tahu kalau hujan. Gerimis, Bu. Ya, sekarang kita mau memulai sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan hari ini, kurasa bahagia. Pakai gerakan semuanya ya. Tunjuk adik-adik sahabatnya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Berkati dengan tangan yang kasih dalam satu hati, berjalan dalam kiranya kasih Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, adik-adik, sekarang kita akan memasuki doa pembukaan yang akan dipimpin oleh pasukan. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur. Kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah minggu secara live, secara Zoom. Biarlah Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin
masih tidur dan belum siap untuk mengikuti ibadah ini, biarlah Tuhan juga berkati sehingga mereka dapat bergabung bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ibadah kami serahkan di dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat kan memuji nama Tuhan? Masih kakak. Ya, sekarang kita masih mau memuji nama Tuhan, melayani lebih sungguh. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan kembali. Buka Alkitab. Sambil pakai gerakan ya adik-adik. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Bunda Esti. Silakan Bunda Esti.
Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini sukacita? Sukacita. Iya, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan kebaktian pagi yaitu sekolah minggu. Sebelumnya kita siapkan dulu Alkitab kita. Yuk, kita siapkan Alkitab kita dulu. Siapa yang sudah siap, kita siapkan Alkitab kita. Renungan pagi hari ini, bacaannya kita ambil dari Bilangan 17 ayat 1 sampai 13. Ya, anak-anak, Bunda Esti ulangi ya. Alkitab kita buka dari Bilangan 17 ayat 1 sampai 13. Sudah ketemukah semuanya? Sudah. Iya, kalau sudah kita akan memohon pertolongan pimpinan Tuhan. Kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan siapkan kami melakukan ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tolong Tuhan berkati kami hendak membacakan sebagian dari firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Anak-anak, Bunda Esti akan membacakannya, yaitu Bilangan 17, ayat 1 sampai 13. Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semua itu di dalam kemah pertemuan di depan tabut hukum. Tempat aku bisa bertemu dengan kamu, dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah hendak akan meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian.
seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruslah kami harus binasa?" Demikianlah firman Tuhan. Wah, anak-anak, sekarang kita simpan kitab kita. Hari ini Bunda Esti bahagia sekali loh. Bunda Esti sudah lama nih tidak berjumpa dengan anak-anak sekolah minggu. Hari ini kalian sukacita? Sukacita. Sukacita. Ini semangat? Semangat. Semangat. Iya, kalau semangat. Sekarang perhatikan Bunda Esti ya. Bunda Esti punya apa ya? Deng deng. Siapa yang tahu? Ember, Bu. Ember. Coba perhatikan lagi. Apa ini? Pot bunga. Oh, pot bunga. Betul. Wah, pot bunga itu biasanya untuk apa ya? Tanaman. Oh, untuk tanaman. Oh, betul. Selain Bunda Esti punya pot, Bunda Esti juga punya apa ini? Paralon, Bu. Paralon? Ini Tongkat. Tongkat. Pulpen, Bu. oh, bolpen. Kurang betul. Gol. Spidol. Tongkat. Tongkat. Tongkat untuk apa ya? Buat itu, Bu, orang tua kalau berjalan. Oh iya, betul Bu. Ada tongkat itu, ada tongkat yang buat menolong berjalan, ada tongkat yang bisa buat orang yang tunanetra yang tidak bisa melihat, ada juga tongkat yang buat memukul orang, ada? Waduh, berbahaya. Buat ngambil mangga, Bu. Buat ngambil mangga, Bu. Oh iya, ada juga. Tapi anak-anak kan ya, nih Bunda Esti punya pot. Pot ini kita ibaratkan adalah diri kita. Diri kita yang kosong nih, seperti pot kosong. Diri kita kosong. Dan ini adalah tongkat kepemimpinan atau tongkat Tuhan memilih. Anak-anak, kalau Tuhan memilih kita dan kita tidak bersedia, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau Tuhan memilih kita dan kita siap menyambut berkat Tuhan, siap menjadi perintah Tuhan, kita akan berbunga. Kita akan berbunga. Wah, nah, senang tidak kalau kita menjadi sudah dipimpin Tuhan menjadi bunga dan akan menghasilkan yang terbaik. Mau tahu ceritanya hari ini kenapa Bunda Esti bunga dan bertongkat? Mau. Iya, karena hari ini Bunda Esti akan bercerita yaitu tentang tongkat harum berbunga. Mari anak-anak kita perhatikan. Sabar ya. Oke anak-anak, pada waktu itu Tuhan sudah berusaha meyakinkan segenap bangsa Israel yang sisa untuk menerima Harun yang dipilih Tuhan sebagai imam. Tapi orang-orang masih bersungut-sungut. Apa yang terjadi anak-anak? Tujuannya adalah untuk menghentikan persungutan bangsa Israel yang berkelanjutan disebabkan keraguan mereka atas jabatan Harun sebagai imam. Mereka belum percaya bahwa Harun itu mampu menjadi seorang pemimpin atau sebagai imam. Mereka belum percaya atau tidak percaya akan kemampuan Bapak Harun. Tapi anak-anak, Tuhan tidak diam. Tuhan
akan menunjukkan mukjizat yang lain. Anak-anak, Tuhan memerintahkan Bapak Musa untuk meminta setiap suku Israel yang 12 suku itu menyerahkan 1 tongkat untuk setiap suku. Wah, tongkatnya untuk apa ya? Ya, diserahkan. Tongkatnya untuk apa ini? Ternyata anak-anak, dan pada setiap tongkat yang diserahkan harus dituliskan nama pemimpin dari setiap suku. Ayo coba dibaca dari tongkat pertama sampai terakhir siapa, yuk dibaca itu tongkat apa, bertuliskan siapa. Hah, Bunda Esti nggak didengar, siapa ayo anak-anak? Ruben, Bu. Yuk yang lain. Terus siapa? Simon. Oh, bukan Simon, Simeon. Yehuda. Terus siapa? Ngomong Yehuda. Yehuda. Terus. Issakhar. Iya, betul. Terus? Zebulon. Iya, Zebulon. Terus? Ya. Dan, ayo terus dong. Lainnya mana sayang? Terus. Asik. Asher. Terus. Betul. Lewi. Ada di situnya. Benyamin. Lewi. Dan Naftali. Lewi. Iya, anak-anak, pada setiap tongkat yang diserahkan itu harus dituliskan nama pemimpin dari setiap suku loh. Nah, apa sih untuk kok harus dituliskan? Terusnya ya. Bu Esti, ini siapa sih 12 ini siapa ya, Bu? Ya, Ada ini Ruben, ada sampai ke bawah itu 12. Siapa ya mereka ini, suku ini? ya, ini suku ini adalah turunan Bapak siapa? Yang sudah menjadi pilihan dari 12 suku yang harus dipilih, Bu. Anak Yakub ya, Bu ya? Anak Yakub ya? Iya. Wah, terima kasih Ibu Masa sudah ingatkan Bunda Esti. Iya, anak-anak kalian tahu ya, ada Ruben, Simeon, Yehuda, Iskhar, Zebulon, Gad, Asher, Yusuf, Benyamin, dan Berpali dan Harun. Ternyata anak-anak mereka itu setiap tongkat harus diserahkan dan ada nama mereka. Apa yang terjadi ya? Yuk kita lihat sayang. Anak-anak, ketika Tuhan memberikan petunjuk agar seluruh tongkat itu diletakkan di dalam kemah pertemuan, yaitu di depan tabut hukum Tuhan. Jadi ke-12 tongkat tadi diletakkan di kemah pertemuan, yaitu di depan tabut hukum Tuhan. Itu adalah yang warna kuning itu adalah tabut hukum Tuhan. Wah, anak-anak, kita lihat ya, apa yang terjadi ketika tongkat-tongkat itu ditaruhkan di dalam. Wah, ternyata anak-anak, Tuhan akan melakukan mujizat lewat tongkat itu. Apa yang terjadi di tongkat di dalam tabut hukum Tuhan tadi? Dan keesokan harinya, ketika Musa masuk kembali ke dalam kemah pertemuan Tuhan, maka didapatinya bahwa kalian bisa melihat yang di Lewi yang ada tulisan Harun. Ada apa ya? Tongkat yang bertuliskan nama Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kalian bisa lihat yang paling nomor 12. Ada apa itu anak-anak? Berbunga, bahkan dia berbuah, yaitu buah badam. Nah, anak-anak, nyata Tuhan melakukan mujizat
untuk memberikan petunjuk kepada umatnya agar umat itu menghormati hambanya yang telah dipilihnya. Seperti kalian lihat Bunda Esti. Ya, saya. Nih, Bunda Esti tadi seperti apa? Ibarat kita? Pot. Bunga. Ya, ini apa? Pot bunga. Nah, yang ini Tongkat. Tongkat. pot bunga ini adalah diri kita dan ini adalah tongkat kepemimpinan atau Tuhan memilih kita. Kalau diri kita tidak siap tadi, kita dipilih Tuhan, kita sudah dipilih Tuhan, tapi kita tidak mau, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi ketika kita sudah siap, Tuhan memilih kita, kita akan berbunga. Siapa yang mau menjadi seorang pemimpin Siapa yang mau jadi seorang pemimpin seperti Harun? Saya, Bu, ini enggak pada ngejawab ya anak-anak. Ibu Masa aja yang pandai, Ibu Masa loh. Jawab, Bu. Bu. Siapa yang mau menjadi pemimpin? Regita. Oh, Intan, Bu. Ya, kalau mau. Siapa Regita aja? Intan. Intan. Vincent. Christian, Bu. Oh, Kristi. Hebat. Iya, anak-anak sekolah minggu GKI Rengas Dengklok harus menjadi pemimpin yang hebat. Kalau mau menjadi pemimpin yang hebat, mau berbunga, mau berbuah yang bagus, menghasilkan yang baik, harus apa ya yang kita lakukan? Bunda Esti sedih nih. Kalau kita mau jadi seorang pemimpin yang hebat, mau menghasilkan buah yang banyak, kita harus buat apa ya? Belajar. Oh, belajar. Selain belajar, kalau Berdoa. Taat. taat, rajin berdoa, terus Mau bekerja. mau bekerja, mau apa sama teman kita? Menolong. Menolong. Berbagi. Berbagi. Terus tadi ada lagu Kak Ebi gini, melayani sungguh. Nah, kita harus juga mau melayani. Baik kita di rumah, di sekolah, atau di gereja, ataupun dimanapun kita berada. Supaya kita menjadi seorang pemimpin yang baik, yang handal. Seperti siapa? Harun. Ya, kita dipilih Tuhan, kita harus menyiapkan diri kita. Kita harus melakukan yang baik di hadapan sesama kita. Nah, Esti, boleh bertanya nggak, Bu? ya boleh. Ya, tadi kan saya melihat tongkat 12, Bu. 12 tongkat ngejejer. Tetapi kenapa cuma satu ya, Bu, yang berbunga? Kenapa semua nggak berbunga? Iya, betul Bu Masa. Kenapa? Kan tadi ada 12 tongkat, tapi tongkat terakhir yang berbunga yaitu nomor 12 tongkat Bapak Harun. Kenapa? Karena Bapak Harunlah yang sudah dipilih oleh Tuhan dan Tuhan mempunyai kekuasaan. Tuhan berkuasa memilih, menyiapkan Bapak Harun untuk menjadi imam yang pertama di Israel. Begitu. Oh, gitu ya, Bu. Saya mengerti, Bu. Iya. Ya. Terima kasih. Ya, ada yang mau tanya lagi? Ya, anak-anak silakan. Hari ini kalau Bunda Esti mau bertanya boleh ya, siapa yang mau menjadi seorang pemimpin? Christian mau bertanya, Christian. Semuanya masih sepi. Waduh. Ayo. Semangat, ayo. Semangat hari ini sudah semangat. Ya, pesan Bunda Esti, jadilah seorang pemimpin yang baik.
Kalau kita dipilih oleh Tuhan, lakukan dengan baik. Pemimpin kita, nanti kita akan jadi pemimpin di keluarga kita, pemimpin di tempat sekolah kita, pemimpin di mana kita akan ditempatkan. Oke anak-anak, kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada yang ini, kita siap ya. Kita akan mencatat aktivitas hari ini. Kita siapkan enggak alat tulisnya? Hari ini tadi temanya apa? Diambil dari mana? Nah, ini dia. Cerita hari ini judulnya yaitu Tongkat Harun Berbunga. Bahan Alkitabnya diambil dari Bilangan 17 ayat 1 sampai 13. Ayat hafalannya 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Yo, silakan anak-anak, kita catat ya. Yo, semangat. Sudah, Bu. Wah, hebat. Sudah, ada yang belum? Sudah tadi, Bu. Abel masih nulis. Abel. Sudah, Bu. Yo. Ditunggu, yang belum silakan. Ariel sudah, Bu, dari tadi. Waduh, Aren sudah, Ariel. Hebat, Ariel. Ayat hafalannya dihafal dong. Ya. Ayo, dibaca. Coba, boleh dibaca, Ariel. Ariel kan sudah. Ayo, Ariel, silakan baca ayat hafalannya, Ariel. Oke. 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Terima kasih, Ariel. Siapa yang sudah lagi? Vincent. Vincent boleh bacakan, Vincent? 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang yang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Waduh, terima kasih, Vincent. Satu lagi deh. Satu lagi boleh. Siapa yang sudah? Aku, Bu, aku. Ayo, silakan. 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Terima kasih, Christian. Nah, anak-anak, 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Semuanya sudah, anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah, saya kembalikan sama Kak Ebi. Mari, Kak Ebi. Ada pesan cerita, Bu. Iya. Oh iya, pesan ceritanya hari ini Bunda Esti lupa ya, maaf ya. Ya, pesan hari ini kita harus menjadi pemimpin yang berbuah, mau melayani, menolong, dan menghormati sesama. Kita belajar dari Bapak Harun yang dipilih oleh Tuhan. Terima kasih anak-anak. Ini pesan ceritanya Bu, ditulis. maaf tadi Ya, pesan ceritanya ditulis nggak? Apa ya, Ya. Bu? Itu ada di layar, Kris. Iya, Nanti- ditulis anak-anak, silakan. Nanti bisa dilihat di grup ya, sudah Bapak fotokan. Oh iya, terima kasih Pak Heru. Mari Kak Ebi. Belum selesai, Bunda. Belum Nanti- selesai. Nanti bisa dilihat di grup, udah di Bapak screenshot kan. Iya, ditulis dulu. Penang. Apek di rumah. Anak-anak, nanti dilanjutkan menulis di itu ya, udah ada di WA grup ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Ya, adik-adik. Oh ya, terima kasih Bunda Esti untuk firman Tuhannya. Sama.
Ya, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan persembahan. Nah, adik-adik, tolong disiapkan celengannya. Ayo, mana celengannya? Siapkan. Sudah, Ayo, Bu. yang punya celengan mana ya? Udah disiapkan? Tuh, celengan KKM itu ada ibu-ibu. Anak berdoa. Iya. Ayo, yang punya celengan mana buat pasukan persembahan? Sudah ada? Sudah, Kakak. Oke, kalau sudah disiapkan, kita sambil persembahan, kita akan memuji Tuhan betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang umur hidupku. Ya, adik-adik, sekarang kita akan membawa persembahan kita ke dalam doa. Silakan Kak Yesi. Ayo adik-adik, kita mau bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas setiap berkat-berkat-Nya Tuhan yang boleh Kau limpahkan melalui kedua orang tua kami. Pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu membawa kami semua syukur kami. Dan Kau memberkati persembahan-Nya Tuhan agar berguna bagi kegiatan kita yang syukur kami ya Bapa, nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita masih mau memuji nama Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya.
Tuhan yang panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, sebelum mengakhiri ibadah kita akan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Rukmini. Silakan Bu Rukmini. Oke, anak-anak tetap semangat ya. Pokok doa pada hari ini ada beberapa, yaitu untuk anak-anak tetap semangat di dalam sekolah minggu. Terus kita akan berdoa untuk yang ulang tahun. Kita berdoa untuk kegiatan bulan keluarga, terkhusus untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, oke. Masih ada lagi? Suara Ibu terdengar? Terdengar. Dengar. Oke, baik anak-anak. Setelah kita mendengarkan cerita dari Bunda Esti, sudah menyanyi, sudah memberikan persembahan, sekarang tiba saatnya kita akan berdoa. Tangan dilipat, matanya ditutup, telinga untuk mendengarkan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini, Engkau telah menyertai kami di dalam kami mengikuti rangkaian sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami berjanji akan menjadi anak-anak yang selalu setia, taat, akan terus tetap semangat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang selalu rajin ke sekolah minggu. Pakai kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Melalui orang tua kami, Tuhan selalu ingatkan kami, anak-anak-Mu, untuk tidak lupa hadir di dalam sekolah minggu melalui Zoom atau melalui YouTube, supaya kami terus tetap semangat, tetap rajin untuk membaca Alkitab. Karena melalui Alkitab ini, kami anak-anak-Mu telah terus tahu akan apa yang Tuhan ajarkan melalui Alkitab. Bapa, pada pagi hari ini, kami juga ingin berdoa untuk seluruh rangkaian bulan keluarga, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terkhusus untuk seluruh kegiatan bulan keluarga untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan sertai kami, orang tua, untuk boleh mengajari anak-anak untuk menghafal ayat Alkitab atau untuk seluruh kegiatan yang ada. Karena kami yakin Tuhan, kami akan berjanji untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bulan keluarga ini. Pada saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak yang berulang tahun di bulan September ini. Kami ingin berdoa untuk Ananda Lois, Felicia, Yeva, Gio, Ica, Christian. Tuhan berkati supaya anak-anak ini bertumbuh untuk anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hormat kepada orang tua, hormat kepada Bapak Ibu guru di sekolah, hormat juga kepada Bapak Ibu guru sekolah minggu. Supaya anak-anak ini juga boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Supaya kelak juga anak-anak ini boleh menjadi seorang pemimpin yang disegani. Seperti cerita pada hari ini.
Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan telah memberi atau menambah usia anak-anak ini. Berarti anak-anak ini menjadi anak-anak yang bertumbuh, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Penatua Tapi Permana, juga Ibu Heni Tapi Permana. Tuhan terus juga berkati setiap usaha dan pekerjaannya, setiap pelayanannya di gereja, supaya mereka juga menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang rajin melayani, supaya juga anak-anak boleh menjadi contoh dan teladan untuk Bapak Ibu Guru, terkhusus untuk Penatua Tapip dan Ibu Heni yang bulan ini berulang tahun. Bapak, kami juga menyerahkan setiap Bapak Ibu Guru yang selalu setia untuk rajin mempersiapkan diri untuk menjadi guru-guru yang boleh disegani, untuk menjadi guru-guru yang boleh dicontoh, dan guru-guru yang boleh selalu melayani dengan tulus ikhlas, melayani dengan tersenyum, melayani dengan sukacita dan damai sejahtera, selalu menyertai Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Kami menyerahkan seluruh anak-anak Sekolah Minggu GKI Rengas Dengklok, juga Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu GKI Rengas Dengklok, hanya ke dalam tangan kuasa penyertaan-Mu. Berilah yang terbaik, sukacita selalu, beri juga kesehatan, supaya kami semuanya boleh lebih giat lagi di dalam melayani Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini, Tuhan mau kabulkan mana yang menjadi kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Oke, Kak Yesi. Menyambut berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita di dalam kasih-Nya melalui Yesus Kristus, dan Roh Kuduslah yang senantiasa mengokohkan dan menetapkan langkah hidup kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Sabar pengumuman, Pak. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Masa. Silakan Ibu Masa. Oke, Kakak Ebi, bentar ya. Nah, oke Kakak Ebi, sampai sekarang masih 32 peserta ya, masih belum keluar. Nah, puji Tuhan. Nah, hari ini anak-anak kita sudah mengikuti ibadah, sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bunda Esti. Terima kasih kepada anak-anak dan juga kepada guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani pada hari ini. Namun sebelum Ibu menyampaikan beberapa pengumuman, kita ada teman kita, kakak kita yang baru bergabung dengan kita di Zoom pada hari ini. Nah, ada satu anak sekolah minggu dan ada juga kakak kita. Ya, mau tahu nggak anak-anak siapa? Mau tahu? Ya, pasti mau tahu ya itu. Nah, sekarang ada kakak kita yang sedang praktek atau sedang banpel di GKI Rengas Dengklok. Nah, kami persilakan kepada Kakak Hans Sinaga. Silakan Kakak. Shalom adik-adik. Ayo, udah ada yang kenal belum sama kakak? Di-unmute dulu anak-anak. Ayo, udah ada yang kenal belum? Udah ada yang pernah ketemu belum? Yuk. Belum ya? Waduh, oke deh. Kalau gitu kakak perkenalan diri dulu nih. Nama kakak Hans Sinaga. Nah, adik-adik boleh panggil Kak Hans ya. Nah, Kak Hans baru lulus Sekolah Tinggi Teologi di Jakarta. Nah, kakak mau tanya, adik-adik ada yang mau jadi pendeta nggak nanti kalau udah gede?
Ayo, ada yang mau jadi pendeta nggak? Wah, Coba nah dijawab dong. adik-adik kalau mau jadi pendeta, nanti sekolahnya di Sekolah Tinggi Teologi ya. Oke. Nah, adik-adik, kakak saat ini sedang melakukan pelayanan dan banpel di GKI Rengas Dengklok. Nah, jadi suatu saat kalau kakak bawa cerita firman Tuhan di sekolah minggu, adik-adik udah kenal ya? Iya. Oke? Iya. Oke. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Kakak ini kakak asalnya dari mana, Kak? Oh iya, kakak asalnya dari Jakarta. Asal gereja kakak dari GKI Ampera. Ada yang tahu nggak? Enggak. Nah, GKI Ampera itu ada di Jakarta, adik-adik. Jadi jauh kalau dari Rengas Dengklok, gitu. Oke. Anak-anak ada yang bertanya enggak sama Kakak Hans? Ayo, ada yang mau ditanya nggak? Tidak. Sudah cukup ya. Oke. Oke, Kakak Hans, terima kasih ya atas perkenalannya kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, Iya, Bu anak-anak, Masa. ya mungkin anak-anak bertanya banpel itu apa sih, Kakak? Oh, gitu ya. Iya. Banpel itu singkatan dari bantuan pelayanan. Nah, jadi nanti kakak akan bantu pelayanan di GKI Rengas Dengklok. Baik itu sekolah minggu, pelayanan remaja, atau pelayanan umum. Begitu adik-adik. Oke, Kakak. Jadi nanti sewaktu-waktu Kakak Hans akan melayani di sekolah minggu dan juga di PA ya. Nanti kita Oke, terima kasih Kakak Hans ya. Nah, satu lagi yang pada hari ini baru bergabung dengan kita yaitu Markus. Ya, silakan Markus memperkenalkan dirinya. Unmute dulu ya. Yuk, silakan Markus. Mana Halo, Markus? nama aku Markus. Itu Markus Pak, bentar ya. Spotlight dulu. Bentar ya, Markus. Saya nggak nemukan di mana posisinya. Oh, Ada. ini. Nah, yuk Markus silakan. Halo, nama aku Markus. Halo. Halo, Markus. Halo, Markus. Halo. Halo Markus. Selamat bergabung. Halo, Markus. Halo. Nur kelas Kelas 1. Umurnya 7. sekolah di mana Markus? SD di mana? SD Selatan 2. Di kampung ya? Di Bojong. Ya. Oh, di Bojong. Ya. Nah, anak-anak sudah kenal teman kita namanya Markus. Dia umurnya 7 tahun. Rumahnya di mana? Rumahnya di mana tuh? Ada yang mau? Hah? PDP. Oh, di PDP teman Kristi yang tetangganya tuh. Tetangganya si Livi dan Audrey itu ya. Nah, rumahnya di PDP. Nah, ya, ini sekali lagi dia cucu dari Ibu Lince, anak dari Bapak Wirya ya, dan si Ibu Siska. Nah, sebelumnya tinggal di Bogor, sekarang tinggal di Rengas Dengklok, tepatnya di PDP Bojong. Nah, itu ya, kalau nanti ada yang mau kenal lagi sama Markus, silakan ya, lewat WA saja ya, nanti kalau mau kenalan dengan Markus. Oke Markus, selamat bergabung ya, dadah ya. Terima kasih. Selamat bergabung, Markus. Ya. Selamat bergabung Markus, tetap semangat. Oke. Nah, semangat. Iya. Ada adek enggak? Ada adeknya enggak? Ada 1. Kelas berapa? Umur 2 tahun. Oh, umur 2. Boleh bergabung di balita ya. Adiknya nanti ikut-ikut. Biarpun adiknya masih kecil tapi sudah ikut-ikut dengan abah kakaknya ya pokoknya.
Oke, terima kasih ya Markus ya. Oke. Nah, sekarang ada beberapa pengumuman. Tadi Ibu perhatikan. Saya mau cek dulu ini ada berapa peserta. 30 udah turun 2. Oke ya. Nah, Ibu perhatikan tadi anak sekolah minggu balita dan balita yang ikut ada banyak hari ini. 1 tadi ya ada Noel, ada Helena, ada Felicia, ada Luis, ada Geva dan adiknya, ada Natasha, terus siapa lagi tadi ya dari kelas balita, ada Nesa. Nesa sama siapa? Neva. Nah, ada beberapa orang itu pada hari ini semangat banget ya anak balita mereka sudah ikut bergabung dengan kita di Zoom. Nah, anak-anak pengumuman hari ini tadi sudah ada perkenalan dari kakak-kakak kita, sekarang pengumuman. Nah, tadi yang sudah didoakan oleh Ibu Rukmini bahwa kita nanti ada kegiatan di dalam bulan keluarga. Ibu sudah mengumumkan beberapa minggu yang lalu dan selalu di hello-hello di WA group, tapi anak-anak belum ada yang ngerespon nih. Ibu belum ada yang ngerespon nih WA Ibu. Apakah anak-anak di rumah sudah membuat video cerita Alkitab? Ada yang sudah membuat? Coba siapa yang sudah membuat? Cerita Alkitab durasi 5 menit ya. Itu kategori yang cerita 2 kelas 1 sampai kelas 3 yaitu Yesus menyembuhkan orang buta. Dan yang kategori kedua yaitu Goliat dan Daud. Nah, itu ayat-ayat Alkitabnya, bahannya Ibu sudah di-share-kan, dibaca, dan anak-anak menceritakan isi dari Alkitab itu, disingkatkan saja, diambil inti-intinya saja ya. Nggak usah membaca firman Tuhannya. Baca firman Tuhan pada saat kalian mempersiapkan diri, tapi di videonya tidak perlu membaca firman Tuhan, cukup menyebutkan bahan cerita saja, jadi menghemat durasinya ya. Nah, anak-anak bisa juga nanti memakai alat peraganya. Misalnya orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus itu untuk kelas 1 dan 3. Terus antara Daud dan Goliat. Nah, itu anak-anak bisa memakai alat peraga sebagai bahan untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Batas pengirimannya tanggal 20 ya, jangan tanggal 22 karena nanti masih ada pengeditan ya. Nanti ditayanginya tanggal 25, jadi nanti dipilih yang terbaik ya, video yang bagus, yang kreatif, dan itu nanti akan menjadi juara 1, 2, 3. Untuk juara 1 200.000, juara 2 150, juara 3 100.000, dan juga nanti ada tambahan yaitu ransel. Jadi semangat anak-anak untuk membuat video di rumah ya, durasi 5 menit. Dan untuk kelas batita dan balita, Ibu sudah men-sharekan juga ayat emas. Ini pasti anak-anak bisa menghafalkan dengan boleh memakai gerakan juga ya, anak-anak yang lucu. Nah, nanti anak-anak juga membuat videonya, terlebih orang tuanya ya, karena anak sekolah minggu yang kecil ini belum bisa. Jadi orang tuanya yang lebih kreatif untuk memvideokan anak-anak. Kamera video di landscape ya. Kamera video landscape, jangan berdiri ya. Kamera videonya di landscape untuk mengirim kepada kami. Dan itu kami akan tunggu video-video dari anak-anak sekolah minggu. Dan perlombaan untuk umum juga ada bernyanyi bersama. Jadi anak-anak sekolah minggu juga boleh mengajak orang tua, yuk mama kita nyanyi bersama satu keluarga, dan juga membuat tumpeng. Jadi bukan hanya untuk orang tua saja, anak sekolah minggu juga boleh bergabung dengan orang tua. Nanti itu juga ada hadiahnya ya, seperti yang hadiah sekolah minggu. Nah, anak-anak, pengumuman berikutnya, sekolah minggu yang biasa kita minggu ketiga memakai Bina Warga, tapi untuk minggu ini, minggu ketiga kita memakai link Zoom sekolah minggu seperti ini ya, tanggal 19. Jadi bukan YouTube Bina Warga. Kenapa anak-anak? Karena minggu ini atau minggu depan yang akan melayani di sekolah minggu lewat virtual Zoom adalah dari guru-guru BPK Penabur. Jadi kepada anak-anak sekolah BPK Penabur, walaupun tidak di GKI, boleh juga bergabung di link sekolah minggu yang akan datang tanggal 19 Desember. Nah, anak-anak, itu aja pengumuman yang Ibu sampaikan. Untuk pengumuman berikutnya nanti Ibu sampaikan minggu depan lagi. Nah, itu aja ya pengumuman dari Ibu. Silakan
Kakak Ebi dan Kakak Isi dilanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Masa untuk pengumumannya. Nah, sekarang kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Foto bersama. Oh ya, dan- foto bersama dulu ya Nah, adik-adik. buka kamera semua ya. Mau ngecek nih, masih 30. Yo, dibuka kameranya, kita akan foto bersama. Halaman 1 ya, halaman 1. Lois. Ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu dulu yang halaman 2 nih, langsung Bapak kirim ke grup. Semua kamera dibuka, Lois. Berikutnya halaman 2 ya, siap. 1, 2, 3. Bentar dulu si ayo si adiknya Helen. Ayo 1. Nggak mau dipoto. Ya udah Noel aja yang foto ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih Bu. Terima kasih Selamat minggu lagi ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Selamat hari Minggu Pak. Terima kasih. Oke. Dadah. Terima kasih.